Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Jadi materi hari ini kita memasuki ke bahasan tentang klasifikasi jaringan komputer. Sudah paham apa itu klasifikasi ya? Klasifikasi itu pembagian, pengelompokan sesuatu. Nah, sesuatunya ini isinya adalah jaringan komputer. Nah, nanti diklasifikasikan berdasarkan apa aja, nanti kita bahas di materi hari ini. Kenapa kita butuh klasifikasi? Nanti untuk mempermudah pembahasan per sub-subnya itu. Ada beberapa macam pengklasifikasian jaringan komputer. Yang pertama adalah berdasarkan media transmisi. Apa itu media transmisi? Transmisi itu ya berarti yang lewat, media itu berarti tempatnya. Jadi media atau tempat lewatnya data itu, jaringan itu. Berdasarkan media transmisi itu jaringan komputer dibedakan menjadi dua. Yang pertama wire atau kabel, yang kedua wireless atau tanpa kabel. Tuh, jadi kalau ada tulisan wire sama wireless tidak perlu bingung. Ya, ada wire, ada wireless. Wire ini dibagi beberapa sub lagi. Ada copper, itu isinya AWI, koaksial. Saya juga belum pernah pakai dua ini. Yang sering dipakai kita itu adalah yang twisted pair. Contohnya ada kabel UTP dan STP. Ini kabel, ini tentunya kabel ya, kabel dalamnya itu tembaga atau kuningan, yang warnanya kuning. Jadi kalau yang kabel ini biasanya ada di jaringan-jaringan sederhana, kayak misalkan punya di warnet, lab, kayak gitu biasanya pakai yang ini. Jadi kabelnya putih, kalau kalian belah nanti ada 8 kabel kecil-kecil. 8 kabel kecil itu kalau kalian kletek atau kalian kupas plastiknya nanti akan muncul yang logamnya itu. Yang kedua fiber optik, ini yang sekarang lagi banyak mulai dipakai bahkan sampai rumah-rumah. Jadi kalau misalkan jaringannya udah fiber optik, otomatis kecepatannya bisa lebih tinggi. Itu dari kabel ya. Fiber optik ini juga ada pembagian lagi, ada regular, ada single atau multi pembagian fiber optik. Terus dari sisi konektor juga nanti ada macam-macamnya lagi, ada SC, FT, FC, LC, SMA dan lain-lain. Jadi nanti kalau kalian mengelola jaringan entah dimanapun, kalau misalkan pakai kabel fiber ya, itu nanti saat beli konektor dicek dulu, misalkan routernya itu supportnya konektornya SC atau ST. Kalau misalkan salah konektor itu nggak bisa masuk. Kalau yang kabel yang ini, yang copper ini, yang tembaga ini, yang logam, itu konektornya pasti RJ45 sama. Jadi kalau yang kabel-kabel jaringan itu, konektornya pasti RJ45. Contohnya ini saya punya ini. Kalau yang kabel yang ini yang biasa, contohnya kayak gini. Konektornya itu standar. Tapi kalau fiber itu beda-beda. Jadi dipastikan kalau nanti kalian mengelola jaringan dan itu fiber, saat mau beli kabel dan ada konektornya, beli konektor sekalian, pastikan sesuai dengan device yang mau ditangkepin kabel fiber tersebut. Itu pembagian yang media transmisi menggunakan wire atau kabel. Kalau yang wireless itu yang pertama ada berdasarkan radio frekuensi. Kalau yang biasa kita pakai itu adalah WiFi. Kalian juga bisa membangun WiFi sendiri dari handphone kalian, pancarin. Biasanya istilahnya tethering gitu kan. Atau di kampus kan juga kalian hotspotan koneksi internet ke kampus pakai WiFi. Ini udah standar, ini udah banyak dipakai. Berikutnya ada WiMAX. Ini lebih tinggi dari WiFi. Berikutnya satelit. Satelit ini biasanya dipakai oleh mesin-mesin ATM. Ciri-cirinya kalau yang koneksinya menggunakan satelit, di luarnya ada parabola kecil itu. Makanya kalau kalian amati di mesin-mesin ATM, atasnya, di atas gedungnya, bangunannya itu pasti ada parabola-parabola itu. Putih-putih. Nah, itu biasanya berarti menggunakan satelit.
Jadi pakainya sistem pemancar, nggak ada kabelnya. Itu wireless ya. Berikutnya kalau yang pertama itu yang menggunakan frekuensi radio. Kalau WiFi itu frekuensi yang sering dipakai biasanya 2,4 dan 5,8. Nanti ke depan ada pembahasan detailnya. Berikutnya ini yang teknologi baru, sebenarnya nggak baru-baru banget karena penelitiannya itu udah lama. Cuman belum banyak yang mengimplementasikan kalau yang ini, kecuali yang infrared. Jadi misalkan handphone jadul kalian yang misalkan pakai transfer data pakai infrared, nah itu menggunakan teknologi wireless juga namanya. Kalian ngirim foto dari handphonemu ke handphone temenmu pakai infrared, itu sudah terjadi koneksi yang menggunakan jaringan wireless. Jadi itu jaringan komputer itu walaupun pakai infrared ngirim foto. Berikutnya ada yang menggunakan laser. Nah ini yang baru yang ini yang saya maksud yang baru itu yang Li-Fi, Live Fidelity. Kalau yang Wi-Fi kan wireless fidelity. Jadi kalian handphonenya itu begitu ada jaringan wireless bisa connect. Tapi kalau yang terbaru itu Li-Fi. Nanti coba kalian di browsing di Google atau di YouTube tentang Li-Fi, pengimplementasinya itu gimana. Kalau di Jepang sudah ada. Jadi ini jaringan komputer yang menggunakan lampu atau cahaya. Jadi nggak ada pemancarnya yang pakai antena-antena kayak di kampus itu enggak. Jadi nggak pakai router wireless atau enggak, alatnya khusus. Jadi jaringan komputernya itu dikoneksikan menggunakan cahaya atau light. Jadi begitu ada cahaya bisa langsung connect jaringan. Itu enak banget kalau misalkan teknologinya udah murah. Saat ini teknologinya masih mahal. Jadi kalau kita beli itu ya pemborosan kalau cuma buat main Mobile Legends gitu kan. Tidak cocok. Kalau misalkan teknologinya udah murah, ke depan mungkin kalian nyalain lampu rumah langsung koneksi wireless, koneksi jaringan langsung bisa dapet. Kalau misalkan teknologi Li-Fi ini udah murah. Dulu pun teknologi wireless Wi-Fi ini saat awal-awal juga mahal, nggak semua orang pakai. Tapi lama-lama semua pakai kan. Nah, Li-Fi pun nanti ke depan pasti sama. Kalau udah teknologinya makin murah, otomatis diimplementasikan lebih enak. Karena jelas pokoknya nggak perlu narik kabel, nggak perlu mikir frekuensi dan lain-lain. Pokoknya begitu cahaya muncul ada internet, enak banget kan? Jadi kalau misalkan pengen bikin jaringan hotspot di sebuah auditorium atau aula kan enak. Selama aula itu full cahayanya berarti ada jaringan. Itu kalau pakai Li-Fi. Nanti coba di browsing atau dicari videonya di YouTube ada penjelasan tentang Li-Fi biar kalian ada gambaran atau lebih paham dari penjelasan saya ini. Nanti dicek. Biar update kalian, masa orang IT nggak tahu Li-Fi kan ya lucu. Berikutnya klasifikasi atau pembagian jaringan komputer berdasarkan skalanya. Skala paham di sini ya. Skala itu ruang lingkup. Bisa juga disebut jarak atau area, jaraknya berapa jauh kayak gitu. Ini berdasarkan skala ya, jadi ruang lingkupnya dari kecil ke besar. Skala terkecil itu namanya adalah NFC, Near Field Communication. Ini penjelasannya adalah area super kecil dan tertutup. Kurang dari 1 meter. Tidak cuma 1 meter ini sebenarnya. Harus mendekat banget. Di sini kalau misalkan yang punya handphone yang ada NFC-nya, pasti ada yang punya kan ini kan. Handphone sekarang kan banyak yang memiliki teknologi NFC. Itu kan bisa dipakai buat bayar-bayar atau buat ngecek saldo kartu tol itu kan. Itu udah jaringan komputer itu. Saat misalkan NFC dipakai untuk bayar apa di merchant atau di toko kan ada yang support bayar tinggal ditempelin handphonenya. Kalau yang di handphonenya ada NFC-nya. Itu saat handphone kalian nempel ke alatnya itu kayak gitu. Scan set terus bayar itu udah termasuk jaringan komputer itu. Atau saat perangkat NFC kalian dan antara dua handphone yang sama-sama memiliki NFC tukar kontak. NFC kan kadang kalau cara
penggunaan paling simpel adalah untuk tukar kontak handphone, itu tinggal ditempelin tek, terus terjadi tukar kontak handphone, itu sudah terjadi jaringan komputer sebenarnya. Jadi dekat banget. Berikutnya PAN. Ini bukan nama partai ya, PAN ini ya. PAN ini teknologi pembagian skala jaringan juga. Kalau PAN ini personal area network, areanya lebih gede daripada NFC. PAN ini yang ada keywordnya kata-kata personal ini, areanya adalah ya dekat banget tapi lebih luas daripada NFC. Di sini contohnya Bluetooth. Jadi tubuh kalian, ini misalkan ini, anak IT kan sering banget pakai perangkat-perangkat atau gadget-gadget yang teknologinya smart lah. Walaupun nggak jaminan yang pakai juga smart ya. Handphonenya smart. Jamnya pakai smartwatch. Atau pakai gelang yang buat deteksi jantung dan lain-lain itu. Terus buat dengerin itu headsetnya pakai Bluetooth atau wireless kayak gitu ya. Itu di tubuh kalian itu berarti ada jaringan komputer. Dari handphone connect ke jam smartwatch kalian itu, dari handphone connect ke headset kalian yang pakai Bluetooth atau pakai pokoknya yang pakai yang wireless ya, yang nggak ada kabelnya, itu sudah termasuk jaringan komputer itu. Jadi di tubuh kalian itu jaringan komputer berjalan. Itu istilahnya NFC. Jadi kayak saya nih di sini kan ada beberapa perangkat wireless saling connect. Nah, itu di meja saya itu ada jaringan komputer, walaupun pakai Bluetooth. Jelas ya semuanya ya di sini ya. Contohnya, jadi saya pakai contoh-contoh yang ada di sekitar kita aja. Dari kalian lebih paham. Berikutnya ada LAN, Local Area Network. Ini area geografisnya kecil, meliputi ruangan, gedung, atau area terbatas. Ini kata kuncinya ya. Contohnya adalah misalkan kalian dalam satu ruang ada 4 laptop, terus dikoneksikan dengan jaringan, itu udah jaringan komputer namanya LAN, Local Area Network. Terus itu kan kalau satu ruangan itu contohnya ya jaringan yang satu ruangan paling simpel contohnya warnet. Warnet itu kan satu ruangan semua komputernya terkoneksi. Nah itu LAN namanya, jaringan LAN. Terus antar ruang, berarti kan ruang. Misalkan di kantor, jaringan komputer yang menghubungkan antar ruangan di kantor itu namanya LAN atau Local Area Network juga. Kalau di kampus kita di lab komputer, kan ada 10 lab komputer, masing-masing lab ada 40 komputer, connect jaringan semua lab itu terkoneksi, itu juga namanya masih LAN, Local Area Network. Terus, antar gedung nih, kampus kita punya gedung A sampai H, itu udah jaraknya agak jauh kan, tapi masih kurang dari 10 km. Udinus dari A, B, C sampai H semuanya terkoneksi, itu juga namanya masih LAN, Local Area Network. Tuh, jadi koneksi jaringan lokal ya. Berikutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. Ini ukurannya kota. Ini kalau contoh paling simpel, Udinus untuk yang di Semarang, Udinus Semarang, jaringan di dalamnya itu namanya LAN. Kalian tahu Udinus juga punya kampus cabang juga, misalkan yang di Udinus Kediri. Udinus Kediri kan juga pasti di sana ada jaringan LAN. Jaringan yang ada di Udinus Kediri itu namanya jaringan LAN. Kalian harus paham itu ya. Udinus Kediri dan Udinus Semarang masing-masing punya jaringan LAN. Tapi dua kampus yang saling terintegrasi itu harus berkomunikasi. Harus disatukan sistemnya. Jadi Udinus Kediri dan Udinus Semarang ada jaringan yang menghubungkan. Namanya jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Jadi di Udinus Kediri sana itu bisa mengakses
ke Udinus Semarang lewat jalur khusus namanya jaringan MAN itu tadi. Biasanya untuk membangun jaringan MAN itu kita nggak narik kabel sendiri. Jadi Udinus dari Semarang ke Kediri itu kita bukan narik kabel dari Semarang ke Kediri langsung ya. Itu ya pemborosan energi dan pemborosan biaya serta ya ngabisin waktu. Kalau MAN itu biasanya kita tinggal sewa layanan. Provider-provider besar seperti Telkom dan yang lainnya itu pasti punya layanan namanya Metro. Jadi kampus kita itu langganan Metro dari provider. Saya contohkan nanti Telkom. Contohnya ya yang punyanya negara aja, biar saya nggak kira promosi. Walaupun ini sedikit promosi sebenarnya. Tapi hampir semua provider besar itu punya layanan Metro. Jadi nanti kalau kalian punya kampus, misalkan di tiap-tiap kota ada, ingin dihubungkan, yaitu kita nggak perlu bangun jaringan sendiri. Yang menarik kabel dari kota A ke kota B itu enggak. Yang penting tiap titiknya itu sudah terkoneksi, jaringannya udah bagus. Jadi jaringan LAN di satu site-nya itu atau satu tempatnya itu udah oke. Di site berikutnya atau di tempat berikutnya udah oke, kita sambungan aja. Kita tinggal langganan yang namanya Metronet. Nanti yang mengkoneksikan jaringan itu. Itu tentang MAN. Berikutnya WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network ini wilayah geografis yang luas, contohnya benua. Seluruh planet bumi ini namanya WAN. Internet itu termasuk jaringan WAN karena mengkoneksikan seluruh dunia. Ini ada yang lewat satu, ada satu lagi. Jadi setelah WAN itu ada satu jaringan lagi berdasarkan skala ini. Jadi di sini tidak tertulis, tapi nanti bisa kalian catat ini tambahannya. Jadi kalau misalkan yang nggak ngikuti kuliahnya secara ini live kayak gini ya nggak tahu tambahannya. Kemungkinan kalau terjadi ada yang kurang kayak gini kan. Tambahnya adalah interplanetary network, jaringan antar planet. Kok ada yang ketawa? Ini bukan guyonan, ini tenanan. Namanya interplanetary network, jaringan antar planet. Jadi misalkan kamu di bumi punya pacar alien, penghuni planet Mars. Nah itu bisa saling komunikasi lewat menggunakan interplanetary network itu tadi. Contohnya analoginya seperti itu. Tapi berhubung planet Mars itu masih kosong, nggak ada penghuninya, kalian nggak bisa pacaran sama orang planet Mars. Jadi interplanetary network itu sekarang digunakan biasanya untuk komunikasi perangkat-perangkat satelit dan perangkat-perangkat robot penjelajah antar planet itu. Kalian tahu Curiosity nggak? Nggak tahu gitu sih. Nggak tahu. Tahu, Pak. Tahu, alhamdulillah. Jadi salah satu robot penjelajah antar planet itu kan, misalkan robotnya itu ada di planet Mars. Itu kenapa yang di bumi kok bisa mengendalikannya, bisa dibelokkan kanan, belok kiri, putar bawah, putar atas, goyang-goyang. Itu ya karena ada jaringan yang menghubungkannya dari bumi ke sana. Nah, itu istilahnya interplanetary network. Terus astronot-astronot yang ada di di stasiun luar angkasa kok bisa terkomunikasi dengan bumi, kok bisa komunikasi dengan satelit yang ada di bulan. Nah, itu karena ada jaringan yang namanya istilahnya itu interplanetary network. Nanti kalau misalkan udah berkembang lagi mungkin bisa jadi jaringan antar galaksi mungkin. Karena di teknologi itu nggak ada yang tidak mungkin, semuanya yang berawal dari mimpi itu bisa diwujudkan selama belum kiamat. Ya kan? Nge-explore terus kayak gitu kan. Tuh, jadi tambahnya interplanetary network. Berikutnya jaringan berdasarkan tipe atau layanan. Ada intranet, extranet, dan internet. Ini batas-batasnya sangat tipis, jadi kalian harus pahami ciri-cirinya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau di ujian keluar atau saat nanti misalkan kita diskusi tanya jawab, kalian nggak bingung, pahami ciri-cirinya. Intranet itu intinya adalah jaringan yang benar-benar tertutup, close. Jaringan yang tidak bisa diakses dari luar. Contohnya jaringan-jaringan yang ada di Udinus.
yang jaringan lokalnya itu namanya intranet. Itu nggak bisa diakses dari luar, nah itu namanya intranet itu. Contoh, banyak sistemnya Udinus itu yang nggak bisa diakses dengan cuma sekedar ketik www.apa.bla.bla.udinus.id, enggak. Ada beberapa sistem yang cuma bisa diakses dari jaringan lokal Udinus. Itu berarti tertutup dan terbatas. Sebelum saya menjelaskan extranet, saya jelaskan dulu internet. Internet kalian sudah paham, kalian juga pakai. Ini kita juga sedang pakai internet ya. Kita bisa komunikasi kayak gini pakai internet. Jaringan terbuka dengan skala besar, itu internet. Nah, extranet itu ada di antara internet dan intranet. Benar. Dari intranet dan internet. Extranet. Semi tertutup karena apa? Ini nanti jaringannya itu ada entitas lain yang mengakses. Kita lihat di sini di gambarnya. Kalau internet itu full public, semua orang bisa mengakses jaringan internet itu. Jadi kalau sebuah sistem atau aplikasi itu bisa diakses siapapun lewat browser, itu udah pasti lewat jaringan publik atau internet. Contohnya Kulino kan semua orang bisa mengakses itu, cuman punya loginnya apa enggak itu kan. Kalian pakai koneksi apapun bisa buka kulino.dinus.ac.id. Itu berarti lewat jaringan internet. Nah, kalau extranet itu antara internet dan intranet. Kita masuk ke intranet dulu. Intranet itu jaringannya cuma bisa diakses di sini ada employee atau pekerja atau karyawan. Jadi di Udinus atau di kampus kita itu ada beberapa jaringan yang atau sistem yang cuma bisa diakses dari jaringan lokalnya Udinus. Misalkan baru connect ke jaringan Udinus baru bisa mengakses sistem apa kayak itu. Berikutnya extranet itu buat nyambungin ini intranet ke pihak ketiga. Ini pihak orang ketiganya apa namanya intranet. Misalkan supplier, partner, marketers atau customer. Jadi biar sistemnya itu bisa nyambung. Penjelasan atau contoh simpelnya gini. Udinus kan punya sistem pembayaran juga. Itu terhubung dengan bank, ya kan? Kalian bayar KRS atau SPP, itu bayar ke kampus, tapi kan nggak langsung ke kampus kan? Bayarnya ke bank. Bayar ke bank, misalkan pakai, nanti ke depan bisa pakai, apa namanya? Bisa pakai multibank nantinya, ada bisa pakai virtual account juga udah bisa, setahu saya itu. Saya juga nggak terlalu hafal bisa dibayar pakai apa aja. Intinya kan kampus kita sistem pembayarannya dikelola oleh bank. Kalian transfer ke bank. Si Adin biar bisa dapat update-nya mahasiswa A, B ini udah bayar apa belum, kan harus terkoneksi kan dengan servernya bank kan. Si Adin ada di jaringannya intranet Udinus. Bank ada di jaringannya bank yang kerjasama dengan Udinus. Sistem bank itu bahkan nggak boleh diakses secara publik. Harus benar-benar jaringan tertutup. Karena nanti hubungannya adalah dengan sistem pembayaran yang Udinus, punyanya Udinus. Dan itu juga tertutup. Si Adin itu cuma sekedar buat lihat aja. Jadi saat kalian buka si Adin terus ngecek pembayaran itu cuma buat lihat aja. Sistem pembayarannya bukan di si Adin sebenarnya. Ada sistem khusus, server yang dia khusus mengelola pembayaran. Dan dia harus tertutup. Nggak boleh terakses publik. Sistem punyanya Udinus yang tertutup tadi, biar bisa terkoneksi dengan sistemnya bank yang tertutup, itu harus dihubungkan kan, dan tidak boleh lewat internet. Kalau lewat internet nanti bahaya, bisa dijebol hacker dan lain-lainnya. Makanya dihubungkan, dua sistem yang tertutup tadi dihubungkan biar bisa komunikasi. Saat dua sistem tadi punyanya Udinus dan punyanya bank tadi terkoneksi, itu udah membuat sebuah namanya extranet. Sampai sini paham? Itu extranet. Jadi sistem keuangannya Udinus dengan sistem pembayarannya yang ada di bank itu terkoneksi, terus Udinus akhirnya bisa baca apa namanya data mahasiswa, ini udah bayar, ini belum, ini udah bayar, ini belum. Itu terkoneksi dengan sebuah extranet. Kalau mengkoneksikannya dengan apa?
Banyak caranya. Bisa dengan tunneling, bisa dengan VPN. Nah, VPN ini banyak yang menyalahgunakan ini. Jadi banyak pemahaman VPN yang salah. Biasanya ya gara-gara disalahgunakan di internet, ada yang jualan VPN digunakan untuk mengakses yang itu, nggak perlu saya jelaskan, silahkan kalian ketawa aja. Jadi banyak tentang persepsi tentang VPN yang salah. Nanti kita di Jarkom itu kita jelaskan VPN itu yang benar apa. Jadi bisa juga membuat jalur VPN antara bank dan Udinus, sehingga dua sistem yang sebenarnya saling tertutup tadi akhirnya terbuka jalurnya lewat jalur VPN tadi. Nah, jalur tadi akhirnya membentuk sebuah yang namanya extranet. Itu contohnya kalau di bank. Banyak, itu contohnya bank aja satu. Misalkan Udinus terkoneksi dengan sistem apa, itu extranet. Intinya, sistem yang aslinya tertutup bisa terkoneksi dengan sistem yang tertutup tapi di milik pihak lain, itu extranet. Ini kalau kita lihat pemanfaatannya intranet dan extranet itu di sini. Misalkan dua perusahaan perlu kolaborasi dari sisi karyawan, makanya bisa dihubungkan dengan extranet. Ini bisa dibaca ini partner collaboration custom development. Jadi custom development ini contohnya adalah ini kemarin kan di Nustek juga ada beberapa development software yang harus mengakses API. Sudah paham API belum? Di pemrograman sudah dijelaskan tentang API belum? Pembahasannya ada di bab web service. Kalau belum, ya saya nggak mau buka terlalu detail karena nanti mata kuliahnya jadi berubah, nanti bukan jaringan komputer, nanti jadi pemrograman web. Jadi ininya API, jadi API nanti dibahas di mata kuliah pemrograman, nanti ada API biasanya di bahasan web service, nanti diingat-ingat aja ya. API sebuah software milik sebuah perusahaan itu nggak boleh diakses secara bebas. Biasanya API diperlukan untuk mendevelop software-software yang custom dan ada hubungannya dengan pemilik API tadi. Contoh. Gojek, ini Gojek ya, atau Grab, biasanya nggak promosi kan harus saya sebut semua. Atau ojol-ojol yang lain, itu kan pasti ada sistemnya, servernya di sana, yang namanya ada API-nya. Ada API-nya juga. Misalkan sistem punya kampus kita ada layanan namanya jemput mahasiswa gratis dari kos-kosan ke kampus. Enak banget ya. Nah, tagihan atau apanya semuanya disistemkan dengan sistem akademik. Itu otomatis dari sistem kita, sistem Udinus itu mengakses ke API-nya perusahaan ojol tadi, bisa Gojek, Grab dan lain-lainnya itu. Itu nggak boleh bebas bisa diakses, memang nggak bisa bebas diakses, harus lewat jalur khusus untuk mengakses API tersebut. Kayak punya bank yang kerjasama dengan Udinus itu juga ada beberapa yang menggunakan API kayak itu tadi. API-nya cuma bisa diakses lewat jalur khusus menggunakan extranet tadi. Itu fungsinya untuk mendevelop software yang custom, karena membutuhkan API tadi. Dan banyak pemanfaatan lainnya, itu contoh-contohnya. Berikutnya berdasarkan arsitektur, itu ada dua macam, client server dan peer-to-peer. Sebagai catatan, peer-to-peer itu berbeda dengan point-to-point. Jadi pahami aja dari sisi istilah ya. Kalau client server, itu satu sisi sebagai klien dan sisi lain sebagai server. Misalkan cuma ada dua komputer terhubung jaringan, konek kabel misalkan, komputer A ke komputer B. Komputer A ini dia melakukan sharing file, jadi mengaktifkan file sharing. Terus komputer B itu sekedar mengakses. Artinya komputer A itu sebagai server,
karena yang memberikan layanan, komputer B itu sebagai klien karena yang mengakses layanan. Jelas ya? Jadi kalau client server itu cuma salah satu yang memberikan layanan. Contoh berikutnya, kalau misalkan komputer A itu diinstal web server. Web server itu kalau contohnya yang biasa dipakai mahasiswa itu yang paling gampang karena mahasiswanya pakai Windows, ya SAM. SAM kan lengkap, ada web servernya, ada web server Apache, database kayak gitu ya. Itu misalkan komputer A itu diberikan diinstal web server, database server, yaitu terus komputer B itu mengakses karena ada tekan jaringan. Itu A itu berarti server, B sebagai klien. Jelas ya? Kalau peer to peer nggak kayak gitu. Ada beberapa aplikasi yang dia konsepnya peer to peer. Jadi misalkan dua komputer ini dua-duanya terkoneksi jaringan dan semuanya bisa berperan sebagai klien maupun server. Berarti dua-duanya bisa memberikan layanan ataupun mengakses layanan. Itu berarti namanya peer to peer. Peer to peer itu belum tentu dua. Ya, pahami ini. Client server juga belum tentu dua. Tapi kalau point to point itu pasti dua. Jelas? Itu kenapa peer to peer beda dengan point to point, karena apa namanya? Kadang kepleset. Nyebutnya point to point padahal maksudnya peer to peer. Nyebut peer to peer padahal maksudnya point to point. Peer to peer itu bisa lebih dari dua. Contohnya jaringan blockchain. Nanti kalau kita bahas tentang blockchain nanti, itu kan banyak, tapi saling memberikan layanan dan saling mengakses layanan. Itu peer to peer. Semoga kita nanti ada sedikit waktu untuk membahas tentang blockchain di mata kuliah Geokomunikasi. Ya, sekedar pengetahuan aja. Nah, peer to peer, torrent contohnya, itu benar tuh. Torrent itu juga termasuk peer to peer. Jadi mengakses layanan dan memberikan layanan. Akses itu yang download, memberikan layanan, apa yang kita di-download, itu di-download oleh komputer lain juga, itu torrent, peer to peer. Berikutnya, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan data resource-nya. Data resource itu berarti lokasi data atau sumber datanya ada di mana. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Dan masing-masing tidak bisa langsung dibandingkan karena biasanya pemanfaatan atau fungsinya itu beda. Ada kalanya kita butuh jaringan yang centralized, kadang ada kalanya butuh yang decentralized, ada yang distribute. Centralized itu berarti datanya ada di satu tempat. Contohnya Syahadin itu centralized karena datanya cuma ada di Nustek, ada di server di sana. Jadi kalau ada apa-apa dengan Nustek, ya Syahadinnya down. Makanya kadang kejadian seperti itu kan. Nah itu centralized. Nah kalau decentralized itu misalkan Syahadin ada di berbagai macam tempat, nggak cuma di Nustek. Jadi kalau yang pusat down nanti bisa diakses dari yang tempat lain ya gitu. Nah kalau distribute itu saling nyebar. Syahadin berada di komputer masing-masing itu distribute itu. Ya kalau misalkan niat dibangun bisa, nah nanti blockchain itu distribute nanti. Torrent juga termasuk distribute, nanti kita bahas itu. Yang penting kalian paham kalau berdasarkan pembagian datanya itu seperti ini. Datanya ada di mana, atau resource data, sumber datanya itu ada di mana. Ada centralized, decentralized, distribute. Kalau decentralized ini contoh simpelnya adalah sistemnya dikti. Dulu modelnya pakai centralized. Sistem untuk pelaporan dosen, pelaporan mahasiswa itu kan semua kampus lapornya ke dikti. Dulu pelaporan itu langsung mengakses ke sistemnya dikti yang ada di Jakarta langsung. Sedangkan pelaporan itu waktunya itu pasti sama se-Indonesia. Ketika dikti menggunakan sistem yang centralized, seluruh kampus se-Indonesia itu kelimpungan, repot karena sistemnya sering down.
karena diakses oleh banyak user dari seluruh kampus di seluruh Indonesia. Akhirnya salah satu sistemnya Dikti tadi yang untuk pelaporan dosen, pelaporan mahasiswa itu dibikin decentralized. Jadi ada semacam cloningannya. Sistemnya nggak ada di Dikti.tok. Sistemnya ada di masing-masing kampus sekarang. Jadi kalau yang di pusat update, di kampus update. Dari kampus, kalau mau ngupdate data mahasiswa, ngupdate data dosen, itu tidak perlu mengakses ke sistem yang ada di Jakarta. Tapi yang diakses adalah sistem yang ada di kampus. Secara periodik, dan sudah terjadwal, sana yang paham dari pengelola sistemnya itu data yang ada di sistem yang ada di kampus, di server yang ada di kampus itu akan diupdate ke pusat. Itu dengan cara desentralisasi tadi itu meringankan beban server yang ada di pusat, karena seluruh kampus nggak nyerbu server yang ada di pusat. Yang diakses tiap kampus ya server Dikti yang ada di masing-masing kampus tersebut. Itu contohnya decentralized. Paham ya? Kalau distribute itu nggak di kampus, berarti bisa di masing-masing laptop itu ada. Distribute contoh paling simpel ya itu contoh paling simpel bisa jaringan blockchain, nanti kita paham itu salah satu contoh penerapan distribute. Terus torrent juga bisa disebut distribute juga. Terus salah satu file system juga nanti ada yang konsepnya distribute file system. Nanti kita pelajari sampai sana. Jadi lebih nyebar lagi kalau distribute. Berikutnya topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan itu tentang bagaimana cara menentukan letak komputer, printer, atau perangkat jaringan yang lain biar terhubung. Itu topologi. Jadi tentang bagaimana menentukan cara meletakkan perangkat-perangkat jaringan itu mau dibentuk seperti apa, itu topologi jaringan. Nah, topologi ini juga menggambarkan tata letak kabel jaringan. Ada beberapa topologi yang cukup banyak dikenal. Ada bus, kalau bus itu kayak gini, jadi ada jaringan backbone, ini istilah backbone panjang, terus ini sambung kayak gini ya. Ini kelemahannya topologi bus, itu kalau putus di tengah kayak gini, itu langsung mati, yang belakang mati semua. Berikutnya ada topologi ring, ini muter kayak gini. Ada topologi kayak gini tuh. Ini juga ada kelemahannya, kalau putus ya repot. Udinus punya jaringan ring sebenarnya, digunakan untuk backup biasanya, tapi jadi nggak aktif semua. Jadi A ke B, B ke C, C ke D, G ke E, dan muter sampai terus ke bisa muter antar gedung, itu ada jaringannya. Jadi misalkan dari E itu ada kabel yang ke gedung D, ada yang kabel ke gedung A, kabel gedung itu lagi. Jadi kalau misalkan kabel ke A dari E ke D itu kabelnya misalkan putus, D itu juga ada kabel ke A. Sedangkan gedung E itu ada kabel ke A dan ada ke D juga. Jadi saat misalkan E ke D langsung putus, D dialihkan jaringannya lewat A. Itu bisa kayak gitu juga. Itu pemanfaatan ring. Jadi kalau ring, topologi ring ini kalau di kampusnya cuma dipakai buat backup, jadi nggak operasional statusnya. Berikutnya ada star. Kalau star itu ya gini ya. Titik penyebarannya di tengah, tarik sini. Berikutnya ada extended star. Extended star ini istilah yang sering dipakai itu topologi tree atau pohon. TREE, tree. Jadi ini pusatnya, misalkan ditarik ke bawah, ada jaringan lagi, terus titik disebar lagi, titiknya bisa nyebar lagi, itu tree. Bisa disebut juga extended star. Jaringan yang paling banyak dipakai saat ini itu yang ini. Biar itu instansi, kampus atau apa, itu banyak pakai ini karena lebih simpel, lebih
lebih fleksibel pengelolaannya. Ini kalau misalkan saya analogikan untuk di kampus kita itu gini, yang tengah itu adalah jaringan sentralnya Udinus, itu berarti kalau di kampus kita itu Udinus Tech, ini yang tengah, berarti gedung E. Terus ditarik kabel ke masing-masing gedung, misalkan ini gedung A, B, C, D. Paham ya? Jadi ditarik di masing-masing gedung, nanti di gedung itu dipecah lagi ke masing-masing lantai, misalkan ini yang A, gedung A. Lantai 1, 2, 3 misalkan. Itu 3 ya. Nah, kalau yang bawah misalkan gedung H, ini. Gedung H dipecah lagi, ada gedung H lantai 1, 2, 3. Jadi ditarik kabel ke masing-masing lantai. Ini masing-masing lantai itu bisa dipecah lagi. Misalkan ini H lantai 2. Dipecah lagi ke ruangan H1, H2, H21, H22, H23, H24 kayak gitu misalkan. Itu tree atau extended start. Ini banyak dipakai di gedung-gedung instansi-instansi perkantoran itu pakainya kebanyakan tree atau extended start. Berikutnya ada topologi mesh. Kayak gini ya. Ini karena 5 jadi bentuknya bintang. Jadi nggak harus 5. Nanti kalian nangkepnya kalau pokoknya kalau mesh itu ada 5 titik. Enggak kayak gitu ya. Ini contoh aja. Jadi masing-masing titik ini ditarik ke seluruh node. Ini kalau misalkan diterapkan itu pemborosan. Misalkan yang biru ini adalah komputernya, yang merah ini kan kabelnya. Atau yang biru ini nggak harus komputer ya, perangkat jaringan. Jadi tiap perangkat, misalkan ada 5 perangkat, itu berarti membutuhkan 4 penghubung. 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing langsung terhubung ke titik-titik lainnya. Kalau pakai kabel boros banget ini. Makanya topologi mesh itu kalau misalkan diterapkan biasanya bentuknya menggunakan jaringan wireless. Ada namanya wireless mesh. Nanti kalian bisa browsing di Google atau cari videonya di YouTube. Keywordnya wireless mesh. Itu kalau digambar bentuknya kayak gini. Itu tentang topologi ya. Saya rasa itu penjelasan sederhana tentang topologi. Jadi intinya topologi itu gimana cara kita menentukan titik-titik perangkat dan menyambungannya itu biar saling terhubung. Itu topologi. Dan topologi juga ada yang hybrid juga. Jadi nggak cuma menerapkan satu topologi. Ada yang topologi bus terus dikombinasi dengan tree atau yang sebenarnya juga ada di sini, tarik ke bawah gitu ada. Tapi biasanya yang inti itu 5 ini. Oke, itu materi hari ini terkait tentang klasifikasi jaringan komputer. Nanti kita lanjutkan lagi materi berikutnya di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.